Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam pembelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi manusia ini adalah materi untuk kelas 9 di semester 1. Kalian simak materi ini baik-baik, siapkan alat tulisnya, catat yang harus kalian catat karena ini materi sangat penting untuk kalian. Kita langsung saja simak materi hari ini secara baik-baik. Kompetensi dasar yang harus kita kuasai di materi ini yaitu menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Kemudian, ini peta konsep atau secara garis besar materi di pertemuan kita sekarang. Kalian bisa lihat, kalau misalkan kecepatan videonya kalian bisa pause, nanti baru kalian catat. Bisa dijeda dulu, nanti kalian catat. Di sini pembelahan sel, amitosis, mitosis, dan meiosis. Ya, di sini ada tahap-tahapannya, kalian bisa dilihat. Di sini jenis-jenis pembelahan sel, yang pertama itu amitosis. Pembelahan sel secara sederhana karena sel langsung membelah menjadi dua. Ini biasanya terjadi pada amuba, bakteri, parameseum, cyanobacteria, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga mitosis dan meiosis. Ini yang jadi fokus pembahasan kita. Di sini adalah pembelahan sel secara tidak langsung. Jadi melalui tahapan-tahapan tertentu. Lumayan rumit. Di sini contoh proses amitosis. Kalian bisa lihat di gambar yang kiri ini. Dari mulai satu, dia langsung membelah menjadi dua, nanti akan terpisah seperti ini. Langsung ya. Kemudian, ini mitosis. Mitosis itu terjadi pada pembelahan sel tubuh atau sel gonosom. Di sini ciri-cirinya bisa kalian baca. Kemudian ini untuk tahapan-tahapan mitosis. Yang pertama itu interfase, fase istirahat. Ada tahapannya fase G1 sampai G2. Kemudian yang kedua karyokinesis, itu fase pembelahan inti. Dan yang ketiga sitokinesis, fase pembelahan sitoplasma. Kita masuk ke dalam interfase atau fase istirahat. Di sini ada penjelasannya. Jadi bisa dibilang kenapa fase istirahat, karena di sini sel itu belum membelah. Dia melalui proses-prosesnya. Ada replikasi DNA dan lain sebagainya. Di sini urutannya. Dia berputar. Sebelum membelah, dia melalui proses ini dulu. Kemudian masuk ke tahapan karyokinesis atau fase pembelahan. Nah, di sini fase pembelahan itu dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yang ini profase, metafase, anafase, dan telofase. Ini yang harus kalian ingat tahapan-tahapan ini, karena ini akan yang sering diulang-ulangi. Kalian fokusnya lihat ke posisi kromosomnya aja. Di sini dia mulai menengah, berpasangan, kemudian ini mulai terpisah, baru membelah. Ini penjelasannya kalian bisa baca di sini. Kemudian sitokinesis, fase pembelahan sitoplasma. Ini masih pembelahan mitosis ya, bisa dilihat gambarnya di sini. Kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk meiosis. Jadi meiosis ini adalah pembelahan sel untuk sel gamet atau sel kelamin. Nanti hasilnya itu berupa sperma dan sel telur. Di sini tahapannya cukup banyak untuk meiosis. Meiosis itu dibagi menjadi dua, meiosis 1 dan meiosis 2. Dan meiosis 1 juga ada beberapa tahap, mulai dari profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Meiosis 2 sama, tahapannya sama, hanya ada angka 2-nya, 2, 2, 2. Ini tujuannya. Tujuan meiosis itu menghasilkan 2 sel anakan yang haploid. Jadi hanya satu jenis kromosom saja. Jadi berbeda dengan sel mitosis. Kalau mitosis itu anakannya diploid sesuai dengan induknya. Kalau meiosis itu berbeda. Awal selnya diploid, tapi hasil anakannya jadi haploid, seperti itu. Kita lanjut. Nah, di sini meiosis 1 Ini tahapan-tahapannya jelas, mulai dari profase 1
sampai telofase 1. Jadi yang harus kalian ingat, pertama tahapannya, yang kedua posisinya, posisi kromosom atau DNA-nya. Mulai dari profase hanya masih bentuk seperti ini, metafase itu udah mulai berpisah atau sejajar ya, sejajar. Kemudian anafase itu mulai ditarik si kromosomnya menuju kutub-kutub atas dan bawah. Kemudian telofase itu mulai pembelahan, mulai dipisah ya. Ini sama, meiosis 2 pun sama prosesnya, mulai dari profase, metafase, anafase, telofase. Cuman dikasih angka dua-duanya saja. Kurang lebih pembelahannya sama, kalian fokus melihat dari kromosomnya ya. Di sini penjelasannya bisa kalian baca. Nah, kita masuk ke bahannya atau hasil sel anakannya. Di sini ada spermatogenesis. Jadi sebelum terbentuk sel sperma, awal mulanya yaitu membentuk sel spermatogonium. Ini awal mula sel sebelum sperma. Sifatnya masih diploid. Ya. Kemudian tumbuh menjadi spermatosit primer, kemudian membelah di sini. Melalui proses meiosis 1 menghasilkan spermatid. Spermatid di sini sudah haploid. Ya. Kemudian spermatid membelah lagi melalui proses meiosis 2 menjadi spermatid. Kemudian spermatid mengalami pematangan menjadi sperma yang lengkap dengan ekornya. Di sini 4 anakan ini sifatnya sudah haploid. Kemudian ini untuk tahapan oogenesis. Oogenesis itu proses pembentukan sel telur. Kalau yang tadi spermatogenesis pembentukan sel sperma, ini pembentukan sel telur atau ovum. Prosesnya sama, mulai dari oogonium tumbuh menjadi oosit primer, kemudian membelah melalui proses meiosis 1 menghasilkan oosit sekunder dan badan kutub. Jadi di sini bedanya kalau ovum itu dia ada badan kutubnya. Kemudian membelah lagi melalui proses meiosis 2, oosit sekunder ini menghasilkan ovum, sedangkan badan kutub pertama itu membelah menghasilkan badan kutub lagi. Nah, di sini kalau ovum hasil anakannya hanya 1 sel yang bersifat haploid. Oke, mungkin cukup sekian materi yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat materi hari ini. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya tentang membahas organ-organ sel kelamin. Cukup sekian pertemuan dari Bapak. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.